Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wal iman. Wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina wan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma jazan nabina an ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yashiruna fil ardi fayanzuruna kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Damarallahu anna alaihi walil kafirina amsaluha. Dzalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang masih ingat dengan majelis, masih ingat dengan segala sesuatu yang Allah perintahkan sampai detik ini. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan, apa yang kita dengarkan dalam tausiah ini, yang meskipun cuma sebentar satu ayat tetapi akan berfaedah bagus buat kita, karena kita kategori hamba Allah yang senantiasa tidak bosan-bosannya mencari ilmu Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita senantiasa bersolat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak diakui sebagai umat baginda Rasul, dan kita nanti diselamatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang uzat takzimi. Sekarang ini dunia sudah semakin lama semakin tua. Kehidupan sudah semakin membalikkan fakta. Tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, tidak lihat atas, tidak lihat ke bawah. Semua menjadi nyata. Musibah di mana-mana. Badai di mana-mana. Angin topan tiup kencang, tidak peduli dengan siapa. Lari hiruk pikuknya laki dan perempuan. Seorang ibu sudah tidak peduli dengan anaknya. Hiruk pikuknya orang tua sudah tidak pun bisa pegang kendali kepada keadaan anak lakinya. Sebaliknya anak laki sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Bahkan dia termasuk ugugul walidain. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sekarang ini anak membentak orang tua sudah hal yang lumrah. Sekarang ini orang tua menggauli bahkan zina dengan anaknya sendiri bukan suatu hal yang tidak menyebabkan masalah. Sekarang ini zina di mana-mana sudah suatu hal yang seakan-akan tidak pernah bisa menyerah dalam segala kehidupan apapun, seperti dilaknat Allah, menjadi laknatullah dengan kemaksiatan zina yang dia lakukan. Sudah suatu hal yang lumrah yang biasa terjadi dengan wajarnya. Hukum-hukum yang benar bisa diobrak-abrik menjadi salah. Hukum yang salah bisa diobrak-abrik menjadi hal yang benar. Orang semakin pintar bicara, bahkan dia semakin pintar bicara, semakin dia posisinya di atas. Sebagai apa? Sebagai pengumbat, sebagai pengkhibah, sebagai fitnah. Orang yang punya ilmu apa segala sesuatu sudah tidak mau membagikan ilmunya kepada mereka yang membutuhkan. Ini merupakan suatu kebalikan. Zaman sudah bukan berarti zaman lagi. Zaman sudah akhir. Zaman sudah tidak peduli lagi dengan keadaan manusia, di mana manusia pada porsi yang rusak akhlaknya, di mana manusia pada porsi
yang pada hakikatnya tidak ada sebagaimana manusia seperti hewan. Masya Allah. Ini sudah terjadi sekarang ini. Wanita sudah tidak malu dengan apa yang ada di postur tubuhmu. Bahkan di postur tubuhnya pun malah dipamerkan begitu saja di depan orang banyak. Khalayak ramai selalu menikmati dengan tubuh-tubuh wanita seperti ini. Suatu hal pembunuhan di mana-mana, baik itu pembunuhan secara hati, pembunuhan secara spiritual, pembunuhan secara hal yang tidak lumrah. Yang sering terjadi adalah pembunuhan daripada hakikat manusia itu sendiri. Pembunuhan daripada akidah-akidah yang ada pada anak-anak. Sehingga anak dari kecil sudah tidak ditanamkan iman lagi. Iman sudah merupakan suatu hal yang sudah bukan nomor satu lagi. Iman merupakan suatu hal di mana itu merupakan suatu dongeng belaka. Masya Allah. Begitu tipisnya pada kondisi ini, di mana manusia sudah tidak menjadikan Al-Quran ini bukan sebagai pandangan atau pedoman utama, sebagai pondasi utama. Sudah tidak lagi. Maka dari itu, di akhir zaman ini hati-hati. Kita seharusnya bersyukur masih bisa mendengar atau mendengarkan majelis seperti ini. Artinya apa? Artinya kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala, musibah yang ada pada kita. Segala sesuatu hiruk pikuknya dunia, biarin aja. Nanti kafilah berlalu. Yang penting iman masih tetap pada diri kita. Dan benar-benar iman ini menancap, tidak akan bisa berubah selamanya. Sampai akhir hayat kita. Karena ini merupakan suatu hal di mana suatu hal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita apabila kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita senantiasa menjadi hamba Allah, selalu menjalankan perintah Allah, memuliakan waktu yang Allah muliakan, yaitu waktu apa? Yang Allah muliakan paling utama adalah waktu subuh. Salatan rakaataini, salatan fajri, rakaataini khairu dunya ma fiha. Jadi sholat 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mari kita kerjakan. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga waktu subuh merupakan suatu yang paling bagus, yang paling dominan, bisa mendominasi segala sesuatu kehidupan kita menjadi indah. Rezeki yang kita cari menjadi rezeki yang benar-benar berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu subuh kedekatan diri kita pada malaikat makhluk Allah yang paling taat, yaitu malaikatul muqarrabin, yang senantiasa membagi-bagikan rezeki di waktu pagi hari atas sayangnya malaikat kepada umat baginda Rasulullah SAW. Siapa umat baginda Rasul? Kita ini. Karena di situ ada, di sini ada janji malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu janji pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini nanti ada hubungannya, ada kaitannya dengan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 malaikat ini yang sering kita kirim doa. Siapa malaikat itu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Mereka berjanji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita bahas dulu pertama janjinya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, barang siapa membaca salawat padamu setiap hari sebanyak 10 kali, jadi barang siapa yang membaca salawat kepada mu di sini, mu baginda Rasulullah SAW sebanyak 10 kali, maka akan ku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titisan siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar. Ini baru 10 salawat. Ini janji malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Nanti ditagih.
Kalau kita bersolat, nanti kita tagih di sana. Hai Jibril, mana janjimu pada umat Rasulullah pada waktu itu, sedangkan aku umat baginda Rasulullah. Sedangkan aku sering bersolawat, hai Jibril. Jadi janji malaikat Jibril ini luar biasa. Dan ini menguntungkan umat baginda Rasulullah. Siapa itu? Kita. Ahli bersolawat, makanya kita sering bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di sini innallaha wal malaikatahu, Allah pun berjanji, siapa yang bersolawat kepada kekasihku Muhammad 1 kali akan kuberikan 10 syafaat. Ini janji Allah. Janji malaikat Jibril tadi, yang bersolawat 10 kali maka Jibril akan tuntun dia, tuntun umat ini melewati siratal mustaqim secara sambaran kilat. Seperti kilatan petir. Bagaimana kecepatan kilatan petir? Hitungan detik tidak ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat. Ini pertama, janji malaikat Jibril kepada Rasulullah atau kepada umat baginda Rasulullah. Jadi janji malaikat ini dikhususkan pada baginda Rasulullah, yang itu nanti diarahkan kepada umat baginda Rasulullah. Tidak semua umatnya. Hanya umatnya yang ahli bersolawat. Makanya sebelum subuh, fadilahnya sebelum subuh, manfaatnya banyak sekali. Dan waktu ini benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rok'ataini fajri khair. Jadi 2 sholat rakaat ini sebelum fajar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa dibayangkan, dunia kita pegang semuanya hanya dengan sholat qabla subuh. Ini baru sholat qabla subuh. Belum sholat subuhnya. Sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah. Apa yang kita dapatkan? Ketenangan hati ini akan tenang. Yang kedua, tadi janji malaikat. Sekarang janji malaikat Mikail. Mereka yang bersalat kepadamu, ya Rasulullah. Barang siapa yang mereka bersalat kepadamu, ya Rasulullah, akan aku beri minum dari telagamu. Telaga mana? Telaga Kautsar. Jadi janji malaikat Mikail ini, siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW umatnya, maka akan diberi minum oleh malaikat Mikail dari telaganya baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Coba kita bersolawat terus. Mari bersolawat. Solawat penting buat kita. Yang ketiga, janji malaikat Israfil. Mereka yang bersolawat kepadamu ya Rasulullah, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai sehingga Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalat kepadamu. Jadi malaikat Israfil ini sujud kepada Allah. Barang siapa membaca surat kepada baginda Rasulullah, dia akan sujud pada Rasulullah. Pada Allah sujud, tidak akan bangun, tidak akan diangkat kepalanya. Ini sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat tadi. Masya Allah. Kalau tadi malaikat Jibril yang bersolawat, maka akan digandeng tangannya melewati siratal mustaqim sebagaimana kilatan petir. Kalau malaikat Mikail akan memberi minum dari telaganya baginda Rasulullah, telaga Kautsar. Malaikat Israfil adalah tidak akan diangkat kepalanya memohonkan ampun dosa-dosa kita sampai dosa kita diampuni Allah, baru diangkat kepalanya. Yang keempat adalah malaikat Israel. Bagi mereka yang bersalat kepadamu ya Rasulullah, akan aku cabut rohnya mereka dengan lembut, seperti aku mencabut roh para nabi. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis kita. Janji malaikat Israfil, malaikat pencabut nyawa. Dia akan mencabut barang siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah, kepadamu ya Rasulullah, senantiasa bersalawat terus ya Rasulullah, maka akan aku cabut rohnya nanti secara lembut,
halus. Sebagaimana aku mencabut rohnya para nabi. Dan ini janji malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 janji malaikat ini. Mari, kalau kita sudah tahu janji-janji malaikat Jibril, janji malaikat Mikael, Israfil dan Israel. Mari, kita sekarang perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholawatlah terus. Mari kita senantiasa bersolawat terus. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian golongan beriman, kita golongan beriman. Antum ibu bapak semua yang dengarkan ini golongan orang beriman. Mari kita bersolawat terus. Jangan sampai kandas. 1 hari minimal sholat apa aja silahkan. Kalau bisa sholawat Jibril 1 hari minimal 5.000 kali. Insya Allah jaminan Allah. Kalau 10 kali aja seperti itu. Kalau 5.000 kali bagaimana? Insya Allah hati antum akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangankan hutang, jangankan kesulitan, jangankan sakit, apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara haknya Allah, secara sifatnya Allah, secara Allah yang lakukan dengan kun fayakun, terjadilah suatu keajaiban, terjadilah suatu mukjizat. Masya Allah. Kesadaran-kesadaran seperti ini, ketika kita menjadi hamba Allah yang dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka dengan lebar-lebar hati kita, senantiasa sadar apa yang kita lakukan. Ini merupakan suatu hidayah tiada nilainya. Ini merupakan suatu hidayah yang lebih mahal daripada gurun emas, daripada gunung emas. Masya Allah. Harta, apapun yang kita punya, termasuk harta amanah anak soleh, ketika kita masuk ke dalam liang kubur, maka semua pasti akan meninggalkan kita. Tidak ada yang ikut kita. Kecuali illa minas salas, awalat soleh ida'ula, au ilm tafaubi, ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariah, sodakoh yang mengalir terus. Ini yang kita jadikan sekarang, kita tanamkan, kita ngaji bareng, kita sama Ustaz. Setelah Ustaz sampaikan, habis ini sampaikan ke teman antum. Meskipun cuma 1 ayat, meskipun ini merupakan janji malaikat pada Rasulullah, sampaikan. Siapa tahu dengan ini akan memancing mereka yang nggak sadar menjadi sadar, yang jauh dari sholat akan mendekati sholat, yang sifatnya hamba dengan ibadah akan menjadi mempelajarinya, yang sifatnya cuek-cuek bebek dengan agama Islam akan berubah bentuk mempelajarinya. Kalau Allah sudah membukakan pintu hidayah, maka Allah akan buka pintu hidayah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ihtadau zahdahum huda wa atahum tafwahun. Walladzina ihtadau, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum, Allah akan menambah mereka huda, petunjuk, wa atahum, dan menggerakkan mereka tafwahum, ketakwaan mereka. Jadi di sini jika Allah memberikan petunjuk, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum, dan Allah akan menganugerahkan mereka apa yang dianugerahkan, tafwahum, yaitu ketakwaan yang luar biasa kepada mereka. Makanya
Mari kita bersolawat. Dengan solawatlah kita akan bisa menjadikan segala sesuatu menjadi indah atas ridho hidayah dari Allah, atas ridho Allah, ridho baginda Rasulullah SAW buat kita sebagai umat yang sayang sekali pada Allah, sayang sekali pada baginda Rasulullah SAW sampai nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Bila ada salahnya dari Ustaz dalam menyampaikan, Ustaz secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.